belakang gua udah ada softbox dan lampu murah yang bisa kalian pakai buat bikin konten talking head kayak gini. Dan total angka yang kalian keluarin buat setup kayak gini itu kurang lebih 1 juta. Udah termasuk sama light stand-nya. Ini bakal menarik karena biasanya orang kalau mau bikin konten itu biasanya mindsetnya harus beli Godox SL60W kayak gini, kemudian softbox-nya dan light stand-nya. Dan total yang harus kalian keluarin buat setup ini itu kurang lebih 2 juta rupiah. Tonton sampai habis karena meskipun video ini bisa bikin kalian ngirit sampai 1 juta rupiah, dia juga ternyata punya kekurangan. Mari kita bedah. Gue udah research beberapa model lighting yang bisa kalian pakai buat konten. Dan ada beberapa pilihan jalur kalau kalian butuh lighting buat A-roll atau talking head. Pertama, itu adalah jalur aman atau jalur keluarin duit yang lumayan banyak. Apalagi kalau misalnya kalian adalah sebagai channel baru dan belum punya pemasukan untuk channelnya sendiri. Pakai lampu LED kayak Godox SL60. Godox SL60 ini adalah salah satu yang paling terkenal di kalangan YouTuber. Jenisnya itu adalah COB atau Circuit on Board. Kotak-kotak ini tuh isinya LED kecil dan dalam satu board ini dia punya efisiensi daya yang cukup bagus. Kebetulan gue juga udah pakai bertahun-tahun buat konten, buat nge-live, dan juga buat kerjaan bikin iklan dan produksi lainnya. Dan dengan senang hati gue bilang lampu ini itu memenuhi ekspektasi gue, dan so far gue cukup happy dengan performa lampu LED ini. Kebetulan gue juga punya lampu 200 watt seperti yang gue pakai sekarang ini buat jadi main light, dan menurut pengalaman pribadi gue, lampu 60 watt COB LED itu menjadi sweet spot kalau misalnya kita butuh lighting atau lampu yang bisa dipakai buat A-roll kayak gini. Tapi kalau pakai jalur ini, kalian harus beli lagi softbox dan light stand-nya. Merek softbox yang kalian beli juga bisa beragam. Light stand-nya pun juga sama. Tapi kalau mengacu yang gua pakai sekarang, softbox-nya juga merek Godox, kurang lebih harganya di 500-an ribu. Dan light stand-nya pakai XL 3HD. Harganya kurang lebih 300 ribu, yang emang build-nya menurut gua cukup kokoh banget. Itu yang bikin total kalian bisa keluarin duit sampai minimal 2 juta rupiah. Kedua, kalian bisa pakai jalur murah. Dan di belakang gua ini adalah softbox easy mode yang ukurannya 60 x 80 cm dan dia punya 4 titik lampu fitting E27. Secara spek, dia membawa softbox dengan 4 ulir E27 soket. Ini adalah soket yang paling umum di Indonesia dari tahun 90 sampai 2000-an awal, sebelum lampu LED model downlight yang gepeng yang sekarang populer dan banyak dipakai di rumah-rumah. Softbox-nya sendiri udah punya inner bevel atau dia udah punya mekanisme double diffusion, jadi bikin cahaya di softbox-nya itu lebih merata dan soft. Kalau biasanya gue liatin softbox-softbox murah lainnya itu cuma punya 1 layer diffusion doang. Kalau misalnya kayak gitu, efeknya akan ada hotspot di softbox-nya dan bikin cahayanya nggak bisa merata. Dan softbox-nya sendiri ini udah dapet grid, jadi biasanya kalau softbox yang murah lainnya itu dia dipasang layer diffusion-nya tuh sampai ke paling atas, jadi nggak memungkinkan dikasih grid. Tapi kalau dari sisi gridnya sendiri, ini menurut gua agak sedikit kelebaran, jadi gua prefer yang gridnya itu sedikit lebih rapat-rapat supaya bisa kontrol lampunya nggak ke-spill ke kiri dan kanan lebih rapat. Tapi so far ini juga kondisinya atau pemakaiannya menurut gue cukup oke. Secara build quality, softbox ini juga menurut gue cukup bagus. Jadi ini kalau misalnya gue buka, nah kayak gini, kalian bisa lihat bagian inner diffusion ya, atau sorry, inner reflective panelnya itu menurut gue kualitasnya emang cukup bagus. Dan dia ini menurut gue juga nggak mudah rusak. Jadi gue juga kebetulan punya softbox yang dari merek lain yang emang harganya lebih mahal dan ini kualitasnya menurut gue udah serupa. Untuk kontrol lampu, jadi dia mekanismenya pakai saklar. Di belakang ini ada panel dan pakai mekanisme saklar biasa. Kapasitas lampu yang bisa dipakai adalah maksimum 105 watt dan ini per lampu. Jadi in total 105 watt kali 4 lampu. Harga dari softbox, grid dan soket lampu 4 titik ini itu 499.000 dan dia belum termasuk sama lampunya. Harga ini menurut gue cukup normal karena kalau misalnya kalian beli softbox mount Bowen itu harganya juga 500-an ribu, bisa lebih bahkan, dan dia juga belum dapat lampunya. Kalau di harga 639.000 kalian bisa dapat softbox dan light stand-nya. Kebetulan light stand di studio gue ini cukup banyak, jadi gue nggak ngambil lagi light stand-nya. Tapi kalau kalian belum ada light stand, gue saranin kalian bisa ambil light stand-nya karena harga ini cukup bagus. Kalau beli yang paket lengkap, jadi
dia dapat softbox, light stand, dan 4 lampu 45 watt. Mereknya juga sama, Easy Mode. Itu kalian bisa dapat di harga 919.000 alias di bawah sejuta. Kalau beli lampunya secara terpisah, kalian bisa beli per lampunya adalah 75.000. Jadi kalian bisa lebih cuan kalau beli paket, dan link pembelian akan gue taruh di deskripsi. Dengan harga 919.000, kalian bisa dapat lampu yang kayak gini, udah ada lengkap, softbox 4 lampu dengan light stand-nya dan ada grade-nya, dan bisa dipakai buat keperluan e-roll atau keperluan video lain. Pertanyaan paling penting dari softbox Easy Mode di sebelah kanan gua itu adalah kualitas cahayanya gimana? Terangnya cukup terang atau bisa bersaing nggak sama Godox SL60? Dan worth it atau enggak? Gue udah melakukan pengetesan untuk kualitas cahaya dan color rendering yang dihasilkan oleh lampu Easy Mode dan juga softbox-nya ini. Dan hasilnya kayak gini. Gue melakukan pembandingan intensitas cahaya dari softbox dan lampu Easy Mode versus Godox SL60. Di Godox SL60 itu sebenarnya adalah 60 watt COB LED. Dan lampu Easy Mode yang gue pakai ini adalah tipenya CFL dengan daya 45 watt per lampunya. Jadi kalau pakai 4, total dayanya adalah 180 watt. 60 watt LED versus 180 watt CFL itu ternyata menghasilkan intensitas cahaya yang cukup mirip. Oke, geng, sebenarnya ini ada penemuan yang gue barusan temuin. Kalau misalnya di SL60, gue udah pakai alat ini untuk ngetes wattnya. Jadi kalau di SL60 itu kita bisa cek, nah di sini wattnya kurang lebih 78,3 watt, kayak itu normal ya, karena ini sekarang watt yang atau power yang gue pakai itu 100% gitu. Dan ternyata di softbox yang Easy Mode ini itu gue sebenarnya punya kecurigaan kalau dia nggak sampai 4 kali 45 watt gitu. Jadi gue udah tes, dan supaya kalian bisa lebih jelas, ini gue bukain dan gue pasang nih di sini gitu. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Di sini kan tulisannya 45 watt. Dan ternyata saat gua pasang di wattmeter ini, itu gua nggak mendapatkan dia 45 watt. Gitu. Kalian bisa cek sendiri bahwa lampunya ini tuh 22, something watt gitu. Maksimum 23 watt. Ini lebih dekat ke 20 watt per lampu. Jadi kalau kali 4 gue mendapati hasilnya waktu gue tes di sini itu kayak kalian bisa cek sendiri nih sekarang. Kalau misalnya 3 lampu gue nyalain full, itu harusnya hasilnya ada di sekitar 70-an watt gitu. 67 watt. Berarti kan kurang lebih 20 kali 3, 60-an watt gitu ya. Dan ini menandakan bahwa lampunya dia 45 watt ini enggak 45 watt real. Gue udah melakukan tes di beberapa intensitas cahaya antara lampu 50% di Godox SL60 versus 2 lampu di softbox Easy Mode ini. Dan 100% versus 4 lampu. Hasilnya secara intensitas cahaya itu mirip semuanya di 50% dan 100%. Dan ini gue pakai settingan ISO, shutter speed, dan aperture-nya itu sama untuk setiap pengetesannya. Gue juga udah ngecek apakah lampunya flicker, dan so far gue nggak menemui flicker di satupun video pengetesan gue. Gue jujur kaget dengan hasil pengetesan ini karena lampu dari Easy Mode dan softbox ini itu bisa cukup menyamai dari lampu sejuta umatnya YouTuber Godox SL60W. Gue mesti kasih peringatan kalau pakai lampu ini karena kalau kalian tahu karakter dari lampu CFL atau fluorescent light itu dia punya keluar green tint atau green cast di video kita. Sebenarnya green cast ini cukup terlihat dan buat skin tone agak kurang enak. Tapi gue coba bawa hasil perekaman ini ke software editing dan ternyata footage ini masih bisa dibenerin atau bahkan gampang dibenerinnya. Cuma butuh 1 slide doang dan kerjainnya pun sangat-sangat cepet. Jadi masih aman buat dipakai sebagai main light talking head, tapi harus diedit dulu footage-nya. Gue menemukan sedikit drawbacks dari softbox Easy Mode ini adalah mekanismenya dia bukan yang umbrella atau yang tinggal dicetek doang terus kelar. Jadi ini harus dirakit dulu. Dan bongkar pasang dari softbox ini tuh bukan yang paling cepat atau sedikit menyebalkan. Kalau space di rumah kalian atau studio kalian masih sempit dan harus bongkar pasang setiap bikin video, maka hal ini akan makan waktu cukup lama karena setiap bikin harus dirakit. Tapi kalau kalian nggak harus bongkar, ini akan jadi pilihan lighting dan softbox yang sangat value.
Kesimpulan, gue bisa merekomendasikan lampu dari Easy Mode dan Softbox ini untuk keperluan konten. Dia bisa jadi key light buat A-roll-nya kita, buat talking head kayak gini, tapi emang kalian harus ngedit dulu. Untuk keperluan lain kayak food photography dan videography, itu agak sedikit tricky, karena greencast di food photography itu atau greencast di foto makanan itu agak susah dieditnya. Kalau ngomongin Softbox murah untuk food photography dan videography, itu pembahasannya agak cukup panjang dan nggak bisa diselipin dalam satu video kayak gini. Please tell me kalau misalnya kalian mau kita bahas dan kita akan tampung dulu. Sekian dari gua Christo Chandra, and I'll see you in the next video.